Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Dita Ramadhanti dengan NIM 10524119. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UML. Nah, UML itu apa sih? Jadi UML itu dia tuh kepanjangannya atau singkatnya itu Unified Modeling Language. Jadi itu merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, dengan adanya UML ini, jadi kita tuh tahu gambaran nanti aplikasi kita tuh seperti apa teman-teman. Jadi UML itu seperti itu. Nah, eh, ada beberapa UML yang sering digunakan ya teman-teman. Yang pertama itu ada use case diagram. Jadi itu merupakan satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan juga aktor. Nah, di sini ada aktor, yaitu untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi dia tuh usernya teman-teman. Yang kedua itu ada dependency. Jadi itu merupakan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Nah, yang ketiga itu ada generalization, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Nah, yang keempat itu ada simbol include, yaitu dia tuh menspesifikasikan bahwa user sumber secara eksplisit. Yang simbol kelima itu ada extend, yaitu menspesifikasikan bahwa user target memperluas perilaku dari user sumber pada suatu titik yang diberikan. Lalu selanjutnya ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang selanjutnya itu ada sistem, ini tuh fungsinya untuk menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Lalu yang terakhir itu ada user. Nah, sistem ini kan merupakan deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan. Nah, di sini ini untuk simbolnya dan untuk contohnya itu seperti ini. Nah, di UML ini saya untuk kasusnya itu dari aplikasi yang pernah saya buat yaitu MyDayShot. Jadi dia itu aplikasi sederhana yang bisa kita bikin menjadwalkan kegiatan kita gitu. Nah, di sini untuk contohnya, dan user di sini dia tuh penggunanya. Nah, nanti user ini tuh bisa bisa catat aktivitas, bisa tandai pesan, bisa lihat laporan, dan juga bisa keluar dari aplikasi. Nah, ini untuk contoh untuk discuss diagram. Selanjutnya itu ada activity diagram. Jadi, itu merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem seperti layaknya runtutan proses berjalan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Nah, ini untuk simbolnya teman-teman. Ini lingkaran itu dia tuh sebagai status awalnya dan ini tuh lonjong gitu sebagai aktivitasnya, aktivitas yang dilakukan sama sistem. Jadi sini ada belah ketupat atau percabangan. Jadi ini tuh kayak if else lagi. Lalu ada penggabungan, dia script kayak gini, dan juga ada status akhir seperti ini. Dan ada streamline, jadi streamline ini di atasnya dia tuh kelasnya, dan di bawahnya tuh properti-propertinya. Nah, ini fork, jadi dia tuh menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel, dan join dia tuh digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Nah, untuk contoh penerapan dari aplikasi yang sederhana yang saya buat itu di sini. Jadi yang pertama itu start, udah status awal. Jadi ini status awal, nanti awalnya tuh kita disuruh untuk input nama, dan nanti kalau udah kita input nama, dia bakalan menampilkan uh, tampilan ucapan dan pilihan menu. Nah, setelah kita pilih menu, yaitu pilih satu untuk kita menambah jadwal. Lalu nanti bakalan outputnya tuh dia ada pertanyaan seperti berapa sih aktivitas yang mau kita masukin. Kalau nanti yang kita masukin angka, dia bakalan lanjut ke proses selanjutnya. Kalau misalnya dia masukin misalnya huruf, dia bakalan ke error ke input harus berupa angka. Nanti udah error ini dia bakalan langsung ke status akhir. Nah, nanti kalau misalnya jawabannya dia iya, dia bakalan meminta detail teman-teman. Jadi dia bakalan meminta untuk memasukkan data kayak aktivitasnya mau berapa dan lain-lain. Terus setelah memasukkan data, dia bakalan disimpan datanya dan statusnya berakhir. Nah, penerapan ini tuh di aplikasi yang saya buat, saya menggunakan TriText ya teman-teman. Seperti ini, mungkin saya akan ganti untuk hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk penerapan TriText itu di sini, jadi kita masukin untuk di pilihan menu tadi. Karena kan tadi untuk uh, opsinya itu ada di menu satu. Jadi kita menambahkan text try di atas tadi, dan juga text di sebelah sini, input,
uh, this is association. Di sini baru kita cetak sistem test import this. Oh, di sini. Nah, nanti untuk outputnya dia bakalan seperti ini. Seperti gambaran tadi di diagram. Nah, kita masukkan nama terlebih dahulu. Bisa. Nah, di sini ada pilihan menu pilih satu. Nah, kalau misalnya kita masukin selain angka, misalnya B, dia bakalan ada peringatan error dan bakalan kembali ke menu. Oke, mungkin selanjutnya kita bakalan bahas ke selanjutnya lah, karena tadi udah untuk activity diagram. Sekarang itu udah yang terakhir. Untuk kita diagram, jadi tadi untuk practice itu dia penerapan dari ini ya teman-teman. Jadi kita udah tahu gambarannya kalau misalnya kita menggunakan diagram. Nah, yang terakhir itu ada kelas diagram teman-teman. Jadi kelas diagram ini dia tuh merupakan menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Jadi sini simbol-simbolnya teman-teman ada 7 simbol. Ada shift dia generalization, jadi dia tuh hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan suku data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Kalau juga di sini ada yang satu part yaitu untuk upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Nah, di sini juga ada kelas, jadi di atasnya itu dia sebagai kelas dan di bawahnya dia itu sebagai propertinya. Ini merupakan kolaborator, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan sesuatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Lanjut di sini juga ada uh, realization atau operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Dan juga di sini ada panah juga yang membedakan dia panahnya nggak tertutup. Dependency hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Nah, yang terakhir itu ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, untuk penerapannya di aplikasi saya, yaitu yang pertama ini ada main. Nah, main itu dia memiliki atribut seperti ini, yaitu ada main dan juga garis. Nah, dia tuh berhubungan dengan si aktivitas. Jadi di sini aktivitas dia saya gunakan menggunakan tulisan dari karena dia tuh abstrak ya teman-teman, dia tuh abstrak. Dia tuh cuma cetakan biru aja. Nah, ini untuk atribut dan properti ini seperti ini. Dan ini yang menandakan bahwa kegiatan umum dan tugas kuliah itu merupakan anak dari si aktivitas itu sendiri. Oke, mungkin sekian ini saja penjelasan dari saya mengenai UMR ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf sekali bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.